Baik, kelas 11 IPA, kita akan melanjutkan topik turunan di matematika wajib. Kali ini kita akan belajar tentang penggunaan turunan dalam bentuk tak tentu. Nah, ini terkait dengan materi limit yang pernah kita pelajari. Maksudnya apa? Ketika ada persoalan, misalnya limit X menuju A, fx per gx diperoleh bentuk tak tentu 0 per 0, maka ketika kita belajar di limit, kita akan menyederhanakan fungsi fx dan gx, kemudian menghilangkan pembuat 0 pada fungsi fx dan pembuat 0 pada fungsi gx, sehingga soal bisa disederhanakan dan dicari limitnya. Nah, ini disebut dengan aturan L'Hopital. Maksudnya apa? Aturan L'Hopital ini adalah aturan yang menggunakan turunan untuk menyelesaikan persoalan tak tentu. Ya, jadi maksudnya jika limit x menuju a dari sebuah fungsi sama dengan limit x menuju a dari fungsi lain gx sama-sama 0 untuk sembarang a ya, untuk sembarang a, dan limit x menuju a f aksen x per g aksen x-nya ada. Dan untuk sembarang a juga. Maka limit x menuju a dari fx per gx sama dengan limit x menuju a dari turunan dari fx per turunan dari gx. Maksudnya ini apa? Kita langsung masuk ke contoh soal ya. Kita masuk ke contoh soal nomor yang pertama. Limit x menuju 2 dari x kuadrat tambah x kurang 6 per 2x pangkat 2 tambah x kurang 10. Ketika kita belajar topik ini di limit, dasar limit sih sebenarnya tinggal mensubstitusi nilai 2 ke setiap variabel x-nya. Kalau kita substitusi 2 pangkat 2 tambah 2, 6 kurang 6, 0 per 2 pangkat 2, 4 kali 2, 8, 8 tambah 2, 10 kurang 10, 0. Nah, terjadi bentuk tak tentu. Artinya kita tidak bisa langsung mensubstitusi nilai x sama dengan 2. Tentunya kita harus menyederhanakan lagi soal. Menyederhanakan soal bisa dengan cara apa? Dengan cara memfaktorkan fungsi di pembilang dan memfaktorkan fungsi di penyebut, sehingga pembuat 0 pada pembilang dan penyebut bisa kita hilangkan. Nah, ini ketika kita faktorkan yang di atas, limit x menuju 2 dari faktornya ini x kurang 2, x tambah 3 per x kurang 2 kali 2x tambah 5. Nah, pembuat nolnya adalah x kurang 2 dan x kurang 2 di atas, sehingga ini kita bisa coret. Tinggal mensubstitusi x sama dengan 2 pada pembilang dan penyebut. Berarti 2 tambah 3 per 2 kali 2 tambah 5 sama dengan 5 per 9. Nah, tentunya ini kita sudah pelajari waktu limit. Bagaimana kita menggunakan aturan L'Hopital ketika di persoalan limit terjadi 0 per 0. Itu tujuan kita belajar saat ini. Jadi, secara khusus kita akan belajar tentang aturan L'Hopital, sehingga besok-besok
persoalan tentang limit yang menghasilkan bentuk tak tentu 0 per 0, atau bahkan nanti kalau limit X menuju tak hingga, terjadi tak hingga per tak hingga, bisa kamu menggunakan turunan dalam membantu atau menggunakan L'Hopital untuk membantu menyelesaikannya. Bagaimana dia? Nah, perhatikan kita mengerjakannya dengan aturan L'Hopital. Limit X menuju 2. Ini persoalannya tadi, karena terjadi 0 per 0, turunkan pembilang, turunkan penyebut, tetapi jangan menggunakan aturan upper V tentunya ya. Nah, aturan L'Hopital ini hanya boleh kamu gunakan jika terjadi 0 per 0. Kalau tidak terjadi 0 per 0, tidak boleh kamu menggunakan aturan L'Hopital. Ya, jadi ketika kita turunkan pembilang X kuadrat tambah X kurang 6, turunannya adalah 2X tambah 1 per turunan yang penyebutnya adalah 4X tambah 1. Nah, setelah itu tinggal kamu substitusi X-nya sama dengan 2. 2 kali 2 tambah 1 per 4 kali 2 tambah 1. Hasilnya adalah 5 per 9. Lebih mudah dan lebih cepat, bukan? Nah, ketika setelah kau turunkan sekali diperoleh 0 per 0 lagi, kamu turunkan lagi untuk yang kedua. Demikian selanjutnya sampai diperoleh sebuah bilangan yang tidak menghasilkan 0 per 0. Kita masuk ke contoh yang kedua. Limit X menuju 2 dari akar X tambah 2 kurang akar 3X kurang 2 per X kurang 2. Nah, ini pun kalau kita substitusi 2 tambah 2, 4, akar 4, 2, 3 kali 2, 6, 6 kurang 2, 4, akar 4, 2, 2 kurang 2, 0, pembilangnya 0, penyebutnya 2 kurang 2, 0, sehingga diperoleh bentuk tak tentu. Maka cara yang kita peroleh waktu belajar di limit adalah merasionalkan bentuknya, bentuk dari pembilang, ya. Merasionalkan supaya nanti pembuat 0 pada pembilang dan penyebut bisa diperoleh dan kemudian dihilangkan. Waktu merasionalkannya adalah mengalihkan dengan sekawanan pembilang. Akar dari X tambah 2 kurang akar dari 3X kurang 2 per X kurang 2 kali akar dari X tambah 2, sekawannya dia menggunakan operasi tambah, akar dari 3X kurang 2 per bilangan yang sama, karena waktu merasionalkan sebenarnya kita seolah mengalihkan dengan 1. Ya. Nah, kemudian kita peroleh limit X menuju 2. Ketika kita lakukan perkalian sekawanan, kita hanya mengalihkan 2 bagian saja. Akar X tambah 2 kali akar X tambah 2 adalah X tambah 2 kurang akar 3X kurang 2 kali akar 3X kurang 2 adalah 3X kurang 2. Hati-hati di operasinya ya. Nah, kurang baru dalam kurung dulu per X kurang 2 kali akar dari X tambah 2 tambah akar dari 3X kurang 2. Sama dengan limit X menuju 2, ini X kurang 3X adalah minus 4X, 2 kurang 2 tambah 4. Maaf, X kurang 3X adalah minus 2X, 2 kurang 2 adalah 4 per X kurang 2 kali akar dari X tambah 2 tambah akar dari 3X kurang 2. Nah, kemudian limit X menuju 2, ini kita keluarkan faktornya, kita keluarkan minus 2, tinggal X kurang 2 per X kurang 2 kali akar dari X tambah 2 tambah akar dari 3X kurang 2. Nah, ini pembuat nolnya sudah bisa kita
hilangkan, kemudian tinggal mensubstitusi minus 2 per 2, ini 2 tambah 2, 4, akar 4, 2, tambah 3 kali 2, 6, 6 kurang 2, 4, akar 4 juga 2, sehingga diperoleh minus setengah. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan aturan L'Hopital? Aturan L'Hopital hanya bisa digunakan, saya ingatkan lagi, kalau bentuk tentu diperoleh ketika kita mensubstitusi nilai X pada setiap variabel untuk masing-masing fungsi di atas, di pembilang dan di penyebut. Jadi kita ubah dulu bentuknya ini, karena kita akan menurunkan ini menggunakan aturan rantai. Limit X menuju 2, X tambah 2 akarnya kita tulis X tambah 2 pangkat setengah kurang 3X kurang 2 pangkat setengah per X kurang 2. Nah, baru kita turunkan pembilang dan penyebut masing-masing ya. Jangan pakai aturan upper V. Limit X menuju 2. Turunan dari X tambah 2 pangkat setengah, gunakan aturan rantai. Ini pengalinya ke 1, setengah kali X tambah 2, setengah kurang 1 adalah min setengah, kali turunan yang di dalam 1 kurang. Nah, kemudian kamu akan turunkan lagi 3X kurang 2 pangkat setengah. Caranya ini kalikan ke sini, setengah kali 3X kurang 2, turunkan 1, setengah kurang 1 berarti min setengah, kalikan lagi turunan yang di dalam. Turunan dari 3X kurang 2 adalah 3 per turunan dari pembilang adalah 1. Nah, kalau sudah diturunkan, kamu tinggal mensubstitusi X-nya dengan 2. Kamu tidak perlu menyederhanakan bentuk soalnya. Belakangan saja nanti kamu sederhanakan. Jadi tinggal setengah kali 2 tambah 2, 4. 4 pangkat min setengah kan setengah juga. Artinya akar kebalikan dari akar 4. Kali 1 kurang setengah kali 3 kali 2, 6. 6 kurang 2, 4. 4 pangkat min setengah adalah setengah kali 3 per 1. Ya, sama dengan 1/4 kurang setengah kali setengah kali 3 adalah 3/4. Sama dengan minus 2/4 sama dengan minus setengah. Sama hasilnya ketika kita menggunakan cara merasionalkan bentuk pembilang untuk menyelesaikan persoalan limit. Nah, sering sekali para siswa akan memilih menggunakan turunan atau aturan L'Hopital untuk menyelesaikan persoalan limit yang menghasilkan bentuk tak tentu 0/0. Demikian penjelasan penggunaan turunan dalam bentuk tak tentu. Terima kasih.